Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8 yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat My Quran rahimakumullah, ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Artinya, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi tidak perlu kita mencari-cari bagaimana cara mendapatkan karamah. Nah, dengan kita istiqomah saja artinya kita telah lebih baik ya daripada 1000 karomah. Semoga kita selalu diberkahi istiqomah. Ya, kita istiqomah dalam ibadah, kita istiqomah dalam belajar. Tentunya yang paling penting adalah semoga kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat My Quran rahimakumullah, perlu kami jelaskan kembali bahwa untuk mendapatkan sertifikat, nah ini minimal sahabat harus menyetor hingga tugas yang ke-13 ya. Jadi insya Allah bagi sahabat yang sudah menyetor hingga tugas 13 itu sudah berhak untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi tentunya kita berharap seluruh sahabat menyetorkan keseluruhan tugas ya insya Allah sampai tugas ke-24. Nah, semoga apa yang kita usahakan ini dengan menyetorkan tugas-tugas ini dapat mempengaruhi dalam bacaan kita agar menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang mad. Mad selanjutnya yaitu adalah mad arid lis sukun. Arid artinya halangan atau rintangan. Menurut istilah mad arid lis sukun ialah pemberhentian atau waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwaqafkan atau yang disukunkan karena waqaf itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad tabi'i, yaitu alif, waw, dan ya. Dinamakan mad arid lisukun karena ukuran panjang tersebut datang kemudian karena baris mati yang datang kemudian tersebut terjadi karena waqaf. Jadi panjangnya itu seharusnya kalau dia tidak sukun ya, kalau dia tidak waqaf ya atau sukun karena waqaf, seharusnya dia hanya menjadi mad tabi'i ya, tetapi karena kita waqafkan dan ada huruf yang kita sukunkan pada akhir kalimat tersebut, maka terjadilah mad arid lisukun. Nah, bagaimana cara membaca mad arid lisukun? Ada tiga cara bagaimana kita membaca mad arid lisukun. Pertama adalah dengan membacanya dengan tul. Tul artinya panjang. Makanya ada jalan tol ya, tul. Jalan tol itu panjang ya.
Panjang yang dimaksud di sini adalah panjang atau mat yang paling panjang, yaitu panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif. Kemudian ada cara membacanya dengan tawasud. Tawasud itu panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Kemudian ada cara yang ketiga yaitu dengan qasar. Qasar di sini artinya pendek. Pendek yang dimaksud di sini adalah mat yang paling pendek adalah 2 harokat. Jadi boleh dibaca 2, 4 atau 6. Wattini wazzaitun. Tun 2 harokat ya, 1 ayunan boleh. Atau 4 harokat. Wattini wazzaitun. Boleh kalau 2 ayunan. Atau 6 harokat. Wattini wazzaitun. Wailul lil mutaffifin. Boleh, paling panjang adalah 6 harokat. Nah, tetapi kita tidak boleh mencampurkan antara ketiganya. Maksudnya apa? Dalam sekali kita tadarusan, ya kita membaca Al-Quran, itu harus konsisten. Konsisten kalau memang dari awal kita membaca dengan 6 harokat, maka ayat-ayat berikutnya kalau bertemu dengan hukum mad arid disukun, itu harus 6 harokat juga. Nah, itu dari guru saya begitu. Jadi kalau 4 harokat, harus 4 harokat terus. Kalau memang 2 harokat, ya harus 2 harokat terus. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Yang ayat pertama 6 harokat, kemudian ayat kedua 2 harokat, ayat ketiga 2 harokat, atau 4 harokat, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya adalah madlin. Mad artinya panjang, lin artinya lunak. Lunak atau lembut. Menurut istilah, madlin adalah apabila waw dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf sukun karena waqaf. Nah, di sini ada ya sukun, di sini waw sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Di sini ya sukun, sebelumnya huruf ra berharokat fathah. Kemudian di sini waw sukun, sebelumnya ada huruf kha yang berharokat fathah. Nah, kemudian setelahnya ada huruf yang sukun karena waqaf. Nah, setelahnya ya setelah ya sukun dan waw sukun itu ada huruf yang sukun atau yang kita matikan karena disebabkan kita berhenti. Ya. Quraisyin karena kita berhenti Quraisy. Nah, ini adalah madlin. Madlin sama cara membacanya, yaitu 2, 4, dan 6 harokat. Nah, jadi jangan sama sekali tidak ada mad. Quraisy. Nah, ini keliru. Li'ilafi Quraisy. Atau wa amanahum min khauf. Nah, ini keliru. Ya, karena kalau kita waqaf, kita berhenti, itu dia menjadi mad. Kecuali kalau kita wasol. Ilafi Quraisyin, ilafihim. Nah, Quraisyin, maka roi itu jangan dipanjangkan kalau kita wasol. Ya, kalau kita wasol, maka tidak terjadi mad. Hanya lin saja, lunak. Roi itu kan lunak ya. Khaw, Quraisyin, ilafihim. Nah, tetapi kalau kita waqaf, kita berhenti, maka hukumnya adalah madlin. Ya, madlin panjang 2, 4, dan 6. Nah, tetapi perlu dicatat antara mad arid lis sukun dan madlin. Saat kita membaca Al-Quran, saat kita tadarus, kemudian kita menemukan kedua hukum tersebut, ada 2 hukum, ada mad arid lis sukun, kemudian ada madlin, ya saat kita tadarus itu ya, maka madlin
tidak boleh lebih panjang daripada mad arid lis-sukun. Sekali lagi, mad lin tidak boleh lebih panjang daripada mad arid lis-sukun. Contohnya, ya kalau kita membaca mad arid lis-sukun 2 harokat, kita bacanya 2 harokat yang qasar berarti ya, maka mad lin tidak boleh kita baca 4 harokat atau 6 harokat. Ya, maka harus 2 harokat. Ya, harus sama. Atau boleh juga mad arid lis-sukun lebih panjang dari mad lin, itu boleh. Kalau mad lin lebih panjang dari mad arid lis-sukun itu tidak diperbolehkan. Maka kalau misalnya kita membaca mad arid lis-sukun 6 harokat, boleh kita membaca mad lin itu 6 harokat boleh, berarti sama ya. Atau lebih rendah, 4 harokat boleh, 2 harokat boleh. Nah, intinya adalah mad lin tidak boleh lebih panjang daripada mad arid lis-sukun. Fahim tum? Insyaallah fahimna ya. Alhamdulillah. Ada sahabat Santoso, sahabat Wiryo, sahabat Ogi, sahabat Freddy, kemudian sahabat Dwi, sahabat Yudi, sahabat Guroba ini siapa? Sahabat Hamzah dan sahabat Sati. Insyaallah fahim tum. Fahimna. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini, yaitu mad arid lis-sukun dan mad lin. Ada yang menyebutkannya dengan mad layyin atau mad lin. Baik, mungkin ini saja. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.